Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim alirabbikal banatu walahumul banun. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ala innahum min ifkihim layaqulun waladallah wa innahum lakadibun. Astafal banati alal banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tadhakkarun. Am lakum sultanun mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftifhim, maka mintalah berita kepada kufar, kepada musyrikin. Ali rabbika, apakah bagi Tuhan engkau al-banatu, anak-anak perempuan, walahum, dan bagi musyrikun al-banun, anak-anak laki-laki. Jadi orang-orang musyrikin ini, sebagian mereka itu punya keyakinan bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan dari Tuhan. Sedangkan mereka sendiri itu loh, orang-orang musyrikin itu merasa malu, merasa kecewa kalau punya anak perempuan. Maka maksudnya ayat ini kurang lebihnya itu, anak perempuan itu loh, bagi kamu adalah satu kehinaan. Kok kamu nisbatkan kepada Tuhan? Nah, anak laki-laki yang kamu sukai, kamu nisbatkan kepada diri kamu sendiri. Nah, ini pemikiran orang musyrikin ini memang ya merata seperti itu. Jadi Tuhan itu disifati dengan sifat-sifat yang justru itu kehinaan bagi makhluk. Kok malah jadi sifatnya Tuhan? Sifat kesempurnaan bagi makhluk ini saja itu tidak layak bagi Tuhan. Di sifat kesempurnaan yang bagi makhluk ini tidak layak bagi Tuhan, karena Tuhan itu maha agung. Umpamanya ini satu contoh, sifat kesempurnaan bagi kuda itu adalah tidak sama dengan sifat kesempurnaan bagi manusia. Kesempurnaan kuda itu adalah kehinaan bagi manusia, ya enggak? Ya, kuda itu lari kemana-mana telanjang itu kan enggak apa-apa toh. Tapi kalau manusia begitu kan orang gila namanya. Kuda itu makan rumput, kalau manusia makan rumput gimana? Kuda itu kalau namanya kuda sempurna yang bisa meringkik, itu sudah kuda sempurna. Tapi kalau manusia cuma bisa meringkik kayak kuda, gimana itu? Kan sangat jelek. Kenapa? Karena tingkat manusia itu lebih tinggi daripada kuda. Maka sifat kesempurnaan kuda tidak layak untuk manusia. Itu kehinaan bagi manusia. Kuda itu sempurnanya kalau bisa ditunggangi. Kalau manusia bisa ditunggangi bagaimana? Jadi sifat kesempurnaan bagi yang tingkat rendah adalah kehinaan bagi yang tingkat tinggi. Maka sifat kesempurnaan seluruh makhluk ini adalah merupakan kehinaan kalau dinisbatkan kepada Tuhan. Punya anak bagi manusia itu kesempurnaan. Kalau orang nggak punya anak malah justru kurang sempurna. Tapi kalau itu kamu nisbatkan kepada Tuhan, itu kehinaan. Berarti kamu menyamakan Tuhan dengan makhluk.
Ini yang pertama. Ini sudah sangat buruk, sangat jelek kalau menisbatkan kesempurnaan makhluk kepada Tuhan. Itu sudah sangat buruk, sangat jelek, dan itu syirik. Tapi orang musyrikin itu bukan hanya sampai ke situ. Sifat kehinaan bagi makhluk diberikan kepada Tuhan. Contohnya orang Nasrani. Dan kalau orang itu ditelanjangi, kemudian dipaku, itu kan ya hina toh. Dikasih mahkota duri, ya, memelas gitu dipaku, itu bagi manusia aja memelas. Lah kok itu kok dijadikan sifatnya Tuhan, kan aneh toh. Orang-orang Hindu Buddha itu gambar-gambar berhalanya itu, kalau ada manusia kayak begitu kita ngeri, ya. Masa itu manusia hidungnya panjang kayak gajah, gitu. Kalau ada manusia yang seperti itu ngeri, kehinaan. Lah kok itu dikatakan itu gambar Tuhan? Sifat kesempurnaan makhluk saja dikatakan kepada Tuhan itu sudah mustahil. Itu kehinaan. Apalagi sifat kehinaan bagi makhluk kok diberikan kepada Tuhan. Lebih lagi ini kesalahannya itu bukan hanya double itu. Alirabbikal banun. Kamu itu punya anak perempuan malu. Lah kok kamu katakan Tuhan punya anak perempuan? Ini maksudnya itu bukan menjelekkan perempuan, itu bukan, tapi maksudnya itu menjelekkan cara berpikir orang-orang musyrikin itu. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Ini kesalahan double lagi. Am khalaqna, apakah aku ciptakan al malaikata, para malaikat, inatha, dalam bentuk wanita, wa hum syahidun, sedangkan mereka itu menyaksikan. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Kamu pernah melihat malaikat? Kamu pernah menyaksikan malaikat? Kok kamu berkata seperti itu dari mana? Jadi pemikirannya itu sudah menisbatkan anak kepada Tuhan itu sudah keliru. Menisbatkan anak perempuan kepada Tuhan lebih keliru lagi. Mengatakan malaikat itu anak perempuan sudah keliru lagi. Semua tidak ada dasarnya. Semua tidak ada dasarnya yang bisa diterima oleh akal yang waras. Ala, ingatlah, innahum, bahwasanya mereka musyrikun, min ifihim, dari kebohongan mereka, layakulun, sungguh mereka mengatakan waladallah, Allah melahirkan, Allah punya anak, wa innahum lakadzibun, sungguh mereka itu sungguh bohong. Astafal banati alal banin. Astafa, apakah dia memilih al banati, anak-anak perempuan, alal banin, atas anak laki-laki. Malakum kaifa tahkumun. Malakum, apakah sesuatu yang bagi kamu, kaifa tahkumun, bagaimana kamu memberikan kesimpulan. Kalau Tuhan memilih anak perempuan, kamu memilih anak laki-laki, itu loh kesimpulan kamu, kesimpulan yang sangat bodoh. Kesimpulan yang sangat bodoh. Orang mengatakan Tuhan punya anak itu sudah sangat bodoh. Tuhan pencipta alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini dengan kun fayakun, kamu samakan dengan manusia, laki-laki perempuan punya anak, ini sudah sangat bodoh. Kamu katakan Tuhan punya anak perempuan, lebih bodoh lagi. Kamu katakan malaikat anak perempuan, lebih bodoh lagi. Sudah bodoh, kamu itu sudah tikal-tikal, nggak karu-karuan. Afala tadhakkarun, apakah kamu semua tidak mengambil pelajaran? Am lakum sultan mubin, apakah bagi kamu semua sultan mubin, bukti yang jelas? Apa buktinya? Nggak ada yang bukti yang jelas. Semua orang-orang musyrikin ini akidahnya adalah akidah dari khayalan-khayalan, tidak pernah
punya bukti. Tidak pernah punya bukti. Tapi mereka ini cuman menghayal-hayal aja. Ada Tuhan hujan, ada Tuhan padi, ada Tuhan itu orang-orang Hindu, ada Tuhan-Tuhan macam-macam Tuhan. Tuhan matahari, macam-macam. Itu kan karang ngomong sendiri. Ini sudah menjadi ciri khas orang musyrikin menisbatkan perkara-perkara yang hina itu kepada Tuhan. Fa'tu bi kitabikum, fa'tu maka datangkanlah bi kitabikum dengan kitab kamu. In kuntum shadiqin, bila kamu adalah benar. Didatangkanlah kitab kamu. Jadi maksudnya ya kitab-kitab yang apa itu asalnya itu daripada kitab kenabian. Itu Taurat, Injil. Itu enggak ada dalam Injil itu orang disuruh menyembah Yesus itu enggak ada. Kamu cari mulai awal sampai akhir enggak ada. Jadi apa itu sebetulnya itu sudah kitabnya itu diselewengkan, terus mereka itu punya tambahan-tambahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kitab mereka itu. Ini kalau orang itu melihat Injil yang ada sekarang itu cerita mengenai penyalipan Nabi Isa gitu tuh sudah jelas tuh berarti itu bukan dari Nabi Isa tuh wong. Nabi Isa sudah disalib. Terus itu ada cerita di situ mengenai penyalipan, berarti yang menulis kan orang setelahnya. Jadi itu isinya itu hal-hal yang betul-betul tidak bisa diterima oleh akal yang waras. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan, orang-orang musyrikin menjadikan bainahu antara Allah wa bainal jinnati, dan antara jin, makhluk-makhluk yang tidak tampak, jin, nasaba, menjadikan nasab. Mereka mengatakan jin itu anak Tuhan macam-macam. Walaqad alimat, dan sungguh telah mengetahui al-jinnatu jin, innahum, bahwasanya mereka lamuhdharun, akan dihadirkan ke neraka. Subhanallah, maha suci Allah, amma, dari perkara yasifun yang mereka sifati. Illa ibadallahil mukhlasin, yang tidak dihadirkan ke neraka adalah kecuali hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang dibersihkan hatinya dari syirik. Fa innakum, sesungguhnya kamu semua, wama, dan perkara ta'budun yang kamu menyembah, ma antum, tidaklah kamu alaihi, atas sesembahan kamu, bifatinin, bisa menyelewengkan, bisa menyesatkan, ilaman, kecuali orang, huwa, yang dia itu shalil jahim, akan masuk neraka jahim. Kamu semua dan sesembahan-sembahan kamu semua tidak akan bisa menyesatkan kecuali orang yang memang dalam ilmu Allah itu akan masuk neraka. Jadi siapa orang yang bisa disesatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu? Ya orang-orang yang memang tulisannya itu calon neraka. Allah, na'udzubillah minadh-dhalal.
Jadi memang kalau dilihat dari si hakikatnya, gitu, orang itu ya ada orang-orang yang memang calon surga, ada calon neraka, itu sudah ada dalam ilmu Allah. Calon neraka itu walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum 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 bagaimana? Baca. Mbak Khalil mana Mbak Khalil? Oh enggak ada Mbak Khalil. Kamu lahum qulubun la yasma'una biha, ya jelas salah. Siapa lagi? Itu ayat surat berapa? Ayat surat apa? Al-A'raf. Ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama. Aku telah ciptakan untuk jahannam. Aku telah ciptakan untuk jahannam. Katsiran minal jinni wal insi. Banyak dari jin dan manusia. Kalau orang sudah diciptakan untuk jahanam itu ciri khasnya apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu hati, tapi mereka tidak bisa paham dengan hatinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa melihat dengan mata itu, maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adhanul la yasma'una biha. Bagi mereka ada telinga, tapi tidak bisa mendengar hujah-hujah Quran, hujah-hujah kebenaran. Inhum illa kal an'am balhum adall. Tidaklah mereka ini kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Jadi ada orang tuh memang ini sudah calon neraka. Kalau sudah calon neraka itu ya diajak ke neraka itu memang enak aja, itu disesatkan sama jin, disesatkan sama setan, disesatkan sama orang musyrikin, disesatkan sama yang sudah ikut aja, itu cuman asbabnya aja. Begitu juga ada orang-orang yang memang sudah keputusan Allah itu ahli surga. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahad anfusuhum khalidun. Itu surat apa? Surat Al-Anbiya ayat 101, 102. Baca. Nah, innal ladzina sabaqat lahum minal husna. Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu dari aku al-husna, keputusan nasib baik. Al-husna itu keputusan nasib baik. Orang-orang yang sudah terdahulu dari Allah keputusan nasibnya baik. Ulaika anha mub'adun. Mereka ini akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisa. Mereka tidak mendengar gemuruhnya neraka. Wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka di dalam perkara yang mereka sukai kekal abadi di surga. Ini sebaliknya. Ini seperti ayat ini. Fa innakum ma ta'buduna ma antum alaihi bifatinin illa man huwa shalil jahim. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, tidaklah kamu semua atas sesembahan kamu itu bisa menyesatkan siapapun kecuali orang yang akan masuk neraka jahim. La haula wala quwwata illa billah. Hakikatnya begitu itu.
Dalam hadis Muslim dikatakan Nabi keluar dengan membawa dua catatan. Ini catatan nama-nama ahli surga, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Ini catatan nama-nama ahli neraka, tidak akan ditambah, tidak akan dikurangi. Ya sudah begitu itu. Nah kalau begitu terus apa itu usaha-usaha itu gunanya apa? Usaha-usaha gunanya apa? Usaha-usaha itu memang sudah diwajibkan oleh Allah untuk kita, ya kita kerjakan aja. Pertama kali, yang kedua kali memang sudah takdir Allah. Sudah ketentuan Allah. Orang itu kalau mau ke surga itu ya dia akan berjalan menuju surga, akan ketemu-temu orang-orang yang ngajak dia ke surga. Kalau orang itu calon ke neraka itu ya Allah takdir dia akan berjalan usaha menuju neraka, akan ketemu teman-teman yang ngajak ke neraka, ya sudah gitu itu satu paket. Orang itu kalau ditakdir ke neraka ya akan dijalankan di jalan neraka, begitu juga sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau begitu itu terus bagaimana? Ya begitu itu kok bagaimana? Ini seluruh alam semesta ini milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memprogramkan, Allah yang menentukan. Kalau kamu dalam kebaikan bersyukurlah, kalau kamu dalam keburukan bertobatlah. Sudah titik, jangan ditambah lagi, dah titik itu. Wa ma minna, dan tidak ada di antara kita para malaikat illa lahu, kecuali baginya maqamun ma'lum, tempat yang telah diketahui. Jadi setiap malaikat itu sudah ada makomnya masing-masing. Di langit sana itu, ini tempatnya Mikail, tempatnya Jibril, tempatnya Israfil, tempatnya Hamalatul Arsy, sudah ada tempatnya masing-masing. Wa inna la nahnu shafun, dan sesungguhnya kita, la nahnu sungguh kita, as-shafun adalah yang bersaf-saf, masa malaikat. Wa inna, dan sesungguhnya kita, la nahnu sungguh kita, al-musabbihun adalah yang selalu bertasbih. Ini sifat-sifat para malaikat. Mereka punya makom tersendiri-sendiri, sehingga diceritakan dalam hadis Mi'raj itu Sayyidina Jibril alaihissalam naik bersama Nabi ke langit pertama, kedua, ketiga, kelima, ketujuh, sampai ke langit ketujuh. Maka Jibril berhenti. Jibril berhenti. Rasulullah masih naik lagi, Jibril. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu nggak naik? Ini makom saya sampai di sini. Kalau saya naik terbakar nanti. Jadi para malaikat itu sudah punya makom masing-masing. Semua adalah makhluk-makhluk yang diridhai oleh Allah. Semua bersaf-saf, semua membaca tasbih, semua taat kepada Allah, semua adalah kekasih-kekasih Allah. Cuman punya derajat tingkatan masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah. Nah kita itu juga begitu, manusia itu. Ini cerita ini pelajaran buat kita, bahwa manusia itu ya para nabi, para rasul itu semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, tapi berbeda-beda pangkatnya. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Ada yang lebih utama. Para nabi, para rasul itu ada 124.000 nabi rasul. Dan di antara 124.000 itu ada 313
Bukan hanya nabi, tapi ya nabi rasul. Nabi itu ada 124.000. Di antara 124.000 itu ada yang istimewa, yaitu rasul 313. Rasul itu ada yang istimewa lagi, yaitu ulul azmi, jumlahnya 5, yaitu Nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Di antara 5 itu ada yang paling mulia lagi, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, umat ini juga begitu itu. Umat itu ada yang paling tinggi derajatnya. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di bawahnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di bawahnya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Di bawahnya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Di bawahnya adalah al-asyarah al-mubasysyarah bil jannah. Di bawahnya adalah ahli Badar. Di bawahnya sahabat-sahabat yang lain. Jadi orang itu mempunyai pangkat masing-masing. Maka kita ini jangan coba-coba kita ini ingin pangkat-pangkat yang macam-macam. Orang itu sudah punya pangkatnya masing-masing. Pokoknya yang penting kita ini dapat ridho Allah, ya sudah. Jangan mikir pokoknya saya ini ingin jadi kutub kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan. Nanti jadi kutub Durusulu koh nanti. Saya ini ingin dapat ridho Allah, itu aja. Pangkatnya apa saya nggak tahu. Pangkatnya atas, pangkatnya bawah, apa samping, apa utara, selatan, nggak tahu. Saya itu ingin jadi wali abdal. Jangan, itu sudah ada jatahnya. Saya ingin jadi orang dapat ridho Allah, udah itu aja. Pangkatnya apa nggak usah kamu tentukan. Walikulin maqamun ma'lum. Ya, orang itu mohon kepada Allah minta jadi wali itu boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan derajat yang khusus, karena maknanya wali itu adalah orang dicintai oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman dan takwa itulah wali Allah. Boleh kita minta, tapi jangan minta derajat yang khusus, karena derajat-derajat itu sudah ada ketentuan dari Allah SWT. Nanti kalau kita itu minta derajat-derajat yang khusus, kalau membutuhkan pangkat kita, nanti malah gila, biasanya begitu. Itu namanya nafsu jadinya. Kita dapat ridho Allah, entah di bawah, belakang, pokoknya dapat ridho Allah, ya udah. Jadi kalau minta ridho Allah boleh, bahkan wajib. Jadi jangan minta derajat-derajat yang khusus. Derajat yang khusus itu ya sudah ada orang-orang khusus, kita nggak tahu siapa, ya Allah alam. Dah, wa nallahu